Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing tentang demam. Apa itu demam? Ada berapa sih klasifikasi demam? Dan tanda gejala demam pada anak? Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja check it out. Oke, apa itu demam? Definisi demam itu sendiri adalah demam merupakan suatu keadaan suhu tubuh di atas normal. Nah, sebagai akibat peningkatan pusat pengatur suhu tubuh di hipotalamus. Jadi kita harus tahu suhu tubuh normal pada manusia itu berapa, yaitu sekitar 36 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Demam itu sendiri diklasifikasikan menjadi 5 ternyata teman-teman. Ada yang pertama namanya demam septik. Demam septik adalah suhu badan berangsur naik ke tingkat yang paling tinggi sekali pada malam hari dan turun kembali ke tingkat di atas normal pada pagi hari. Sering disertai keluhan menggigil dan berkeringat. Bila demam yang tinggi tersebut turun ke tingkat yang normal dinamakan juga demam hektik. Nah, jadi dalam demam septik itu ada demam hektik ternyata. Oke. Untuk yang kedua adalah demam remiten. Demam remiten, apa itu demam remiten? Ternyata demam remiten itu adalah suhu badan dapat turun setiap hari, tetapi tidak pernah mencapai suhu badan normal. Penyebab suhu yang mungkin tercatat dapat mencapai 2 derajat Celcius dan tidak sebesar perbedaan suhu yang dicatat demam septik. Jadi kenaikan dan penurunannya itu tidak seperti demam septik kalau demam remiten. Ya. Dan yang ketiga ada demam intermittent. Nah, demam intermittent adalah suhu badan turun ke tingkat yang normal selama beberapa jam dalam satu hari. Selama beberapa jam dalam satu hari, bila demam seperti ini terjadi dalam 2 hari, disebut tersiana. Nah, dan bila terjadi 2 hari terbebas dari demam di antara 2 serangan demam, disebut kuartana maksudnya. Ada lagi kuartana. Oke, yang keempat adalah demam kontinu. Yang kita tahu kontinu adalah continuous terus-menerus ya. Ternyata demam continuous itu adalah variasi suhu sepanjang hari tidak berbeda lebih dari 1 derajat. Jadi bervariasi suhunya tapi tidak lebih dari 1 derajat. Pada tingkat demam yang terus-menerus tinggi sekali ya, yang paling tinggi terus-terusan tinggi itu disebut hiperpireksia. Nah, lo pusing kan? Sama, saya juga pusing. Nah, dan yang terakhir adalah demam siklik. Demam siklik itu terjadi kenaikan suhu badan selama beberapa hari yang diikuti oleh beberapa periode bebas demam. Untuk beberapa hari yang kemudian diikuti oleh kenaikan suhu seperti semula. Nah, untuk selanjutnya ada manifestasi klinis. Manifestasi klinis itu adalah tanda dan gejala ya, tanda dan gejala demam pada anak. Yang pertama biasanya anak rewel. Anaknya rewel dan kalau misalnya kita ukur suhu tubuhnya, biasanya suhunya sekitar kisaran 37,5 sampai 39 derajat Celcius. Dan yang kedua adalah kulitnya kemerahan disertai dengan hangat pada sentuhan. Iyalah demam pasti hangat ya. Terus ada peningkatan frekuensi pernapasan. Biasanya napasnya menjadi agak cepat kalau misalnya anak lagi demam gitu. Terus bisa juga anak mengalami menggigil, kehilangan nafsu makan. Nah, kalau masalah ini tidak ditangani secara serius, anak bisa beresiko terjadi dehidrasi. Dehidrasi itu diakibatkan karena peningkatan suhu tubuh dan peningkatan penguapan cairan tubuh. Ditambah lagi anak kan rewel, tidak mau makan, tidak ada asupan sama sekali, sedangkan penguapan akan lebih meningkat. Nah, itu akan beresiko terjadinya dehidrasi. Oke, untuk komplikasi, jika masalah demam ini tidak ditangani dengan serius, akan ada 2 kemungkinan yang akan terjadi pada anak, yaitu dehidrasi dan kejang demam.
Ini kejang demam ini sering terjadi pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun. Serius juga ya, dari demam bisa jadi kejang. Nah, selanjutnya penata laksanaannya. Apa yang harus dilakukan ketika anak mengalami demam? Yang pertama, hindari penggunaan pakaian yang tebal dan selimut yang berlebihan. Justru pada anak yang sedang demam disarankan untuk menggunakan pakaian yang tipis, cepat menyerap keringat dan cepat kering. Tipis, bisa menyerap keringat dan cepat kering, itu maksudnya. Terus mempertahankan aliran udara di ruang AC. Jangan sampai anaknya sudah demam menggigil dan kita pasang AC yang sangat dingin. Terus jalan napas harus tetap terbuka. Ini untuk mencegah terputusnya suplai oksigen ke otak yang akan berakibat merusak sel-sel otak. Dan yang selanjutnya adalah beri cairan melalui beri cairan melalui mulut, itu maksudnya. Beri minum sebanyak-banyaknya. Ini bisa berupa air putih, air susu. Kalau misalnya anak tidak diare bisa diberikan air buah gitu. Tujuannya adalah agar cairan tubuh yang menguap karena demam tadi itu bisa tergantikan oleh minum tadi. Terus tidur yang cukup untuk mengurangi metabolisme. Dan yang terakhir adalah kompres dengan air biasa. Ini bisa menggunakan air hangat atau dengan air dingin. Jika teman-teman mau menggunakan air hangat, letakkan kompresan pada bagian-bagian yang terdapat pembuluh darah yang besar. Pembuluh darah yang besar itu seperti di leher, di ketiak, bahkan di lipatan paha. Seperti itu. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa bantu subscribe channel video ini, bantu like juga, bantu share juga ke teman-teman semuanya. Siapa tahu ini bisa bermanfaat buat teman-temannya juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.